Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk hari ini. Untuk kita mempersiapkan ujian akhir semester atau ujian akhir tahun kita untuk kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sama-sama. Bersikap doa, kita berdoa di hadapan Tuhan. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar, ya Bapak ajar kami mempunyai hati yang rendah hati untuk sama-sama kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar pendidikan agama Kristen sehingga tidak hanya nilai yang kami kejar, tetapi kami mengejar pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kami semakin ditumbuhkan, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Kristen. Nah, ada beberapa soal yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Untuk KD 3.1 memahami makna ibadah yang diperkenan Allah. Ya, untuk nomor 1. Arti ungkapan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor adalah bekerja dengan kesungguhan hati. Jawabannya D. Nomor 2. Kita bersyukur kepada orang tua dengan cara titik-titik nasihatnya. Jawabannya adalah mematuhi. Nomor 3. Sabarlah menderita, artinya tetap sabar dan tidak takut ketika mengalami masalah. Jawabannya C. Nomor 4. Orang yang melakukan pelayanan disebut diaken. Oke, nomor 5. Tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Nomor 6. Sikap dalam pelayanan adalah rendah hati. Nomor 7. Hakikat dan aktivitas utama seseorang peserta didik adalah belajar. Nah, nomor 8. Ya, dinaikkan lagi. Persekutuan yang memuliakan Tuhan ditandai saling memperhatikan untuk kepentingan bersama. Nomor 9. Ibadah yang kita lakukan sebagai tanda ucapan syukur. Oke. Nomor 10. Di bawah ini bukan merupakan buah roh adalah suka memberi. Jadi diingat-ingat ya, 9 buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi sepertinya suka memberi itu kan baik, tapi bukan buah-buah roh. Jangan sampai terjebak. Lanjut nomor 11. Nah,
Untuk KD 3.2 memahami pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Nomor 11. Harus didasari bahwa kesempatan untuk belajar adalah suatu anugerah. Oleh karena itu, sebagai orang yang diberi kesempatan, maka peserta didik harus merespon dengan positif. Nomor 12, melalui pendidikan, orang akan pandai tahu melakukan apa yang benar, adil dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Hal ini ditulis oleh kitab apa? Kitab Amsal. Kitab hikmat, kitab Salomo. Nomor 13. Akal budi manusia harus dikembangkan. Jangan disimpan ya, kalau disimpan bingung nanti nyimpannya gimana. Ya, nomor 14. Hal yang diminta Salomo dari Tuhan adalah hikmat. Nomor 15. Membedakan yang benar dan yang salah juga merupakan fungsi dari pendidikan. Nomor 16. Berikut ini adalah orang-orang yang ikut ambil bagian dalam kesuksesan belajar kita, kecuali pedagang di luar sekolah. Loh Bu, itu kan berguna bagi saya. Kalau saya lapar kan beli jajan. Tapi itu tidak masuk ke dalam bagian struktur dari sekolah. Guru itu berperan, karyawan sekolah itu berperan, orang tua berperan. Tapi kalau pedagang di luar sekolah ada perannya. Perannya cukup membuat kalian beli jajan doang ya. Nomor 17. Dasar utama orang Kristen adalah kasih. K-A-S-I-H, kasih. 18. Dengan iman kita dimampukan untuk hidup baik dan benar. Nomor 19. Iman merupakan kuasa yang kreatif dan penting. Nomor 20. Buku yang mampu memperkuat iman adalah pasti jawabannya adalah Alkitab. Jangan sampai menjawab komik ya anak-anak ya. Oke, lanjut. 3.3 menganalisa makna melayani sesama sebagai ibadah yang berkenan kepada Allah. 21. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka jangan memakai perkataan yang kotor, tetapi kebalikan dari perkataan yang kotor adalah perkataan yang baik. Lanjut. Kurang turun sedikit. Nomor 22. Di bawah ini adalah syarat-syarat bermain sesuai dengan Efesus 4 ayat yang ke-32. Nah, sebelumnya Bu Kesi akan bacakan dulu Efesus 4. Bentar, buka Alkitab sih. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berarti jawaban yang benar adalah tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat. Karena bermain dengan ramai tadi ada, itu sebenarnya bukan ramai, ramah. Ya kan? Bermain dengan penuh kasih, mengampuni tadi ada. Sekarang nomor 23. 23. Naikkan dulu. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Hal negatif yang sering timbul dalam permainan adalah berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita hal yang negatif, bekerja sama, yang paling negatif adalah malas belajar. Negatif. Kalau bermain itu kerjasama iya, interaksi dengan orang iya, bekerja sama iya, malas belajar itu pasti. Apalagi kalau main app. Nah, jadi selama ujian bermainnya berhenti dulu, belajar. 25. Apabila dalam bermain kita tidak jujur akan menimbulkan permusuhan. Oke. Sampai nomor 25, sekarang nomor 26. Silakan dilanjutkan Pak Robert. Ya, dengan saya Pak Robert. Nah, kita akan lanjutkan mulai nomor ke-26. Melayani sesama dapat kita lakukan di mana saja. Di 27, bermain dengan curang hati Tuhan. Kira-kira apa dengan kita bermain curang? Kita bisa membuat hati Tuhan seperti apa? Tentunya menyedihkan hati Tuhan. C. 28. Ketika kita menang dalam bermain dan menjadi sombong, maka kita akan dijauhi. Kalau kita menjadi sombong, dijauhi oleh teman-teman kita. 29. Melayani bagi orang Kristen adalah sebagai yang betul adalah ucapan syukur karena diselamatkan. Kita bersyukur kita telah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dan kita nyatakan ucapan syukur kita dengan melayani Tuhan. Nomor 30, dilakukan terhadap teman yang punya masalah adalah apa yang bisa kita lakukan? Menghibur. 31, Tuhan memberikan teladan dengan melayani tanpa syarat. Jadi Tuhan melayani itu untuk semua orang tanpa imbalan dan tanpa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tuhan melayani dengan tulus hati. Hendaklah kita juga melayani dengan tulus hati tanpa syarat. 32, marilah kita melayani sesama kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Ingat, ibadah adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat kita melayani. Dengan kita melayani sesama kita, itu juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan. 33, di bawah ini yang bukan alasan Yesus datang ke dunia adalah melayani, menyelamatkan, dilayani, disembah. Yang menjadi bukan alasan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah dilayani. 34, mengasihi sesama berarti dengan kita mengasihi sesama berarti artinya kita peduli kepada orang lain. 35,
Cara hidup jemaat awal adalah dengan hidup ya sehati dan sejiwa. Di bagian selanjutnya yaitu di kompetensi dasar atau KD 3.4, memahami seluruh hidupnya sebagai ibadah sejati kepada Allah. Mulai nomor 36, upah orang yang melakukan pelayanan adalah ya mahkota kebenaran. Selanjutnya nomor 37, nama lain dari diaken adalah, manakah yang betul? Ya, syamas. B. Nah, kalau syafaat itu adalah doa yang kita panjatkan untuk bangsa dan negara dan orang-orang lain, gereja dan lain sebagainya. Kalau samas adalah nama lain dari diaken, samanya berarti artinya sama. Kalau salut ya artinya salut. Kita menjunjung tinggi dan menghargai setiap pencapaian orang lain. Nah, kemudian nomor 38. Majikan Onesimus adalah siapa? Ya, Filemon. Jadi Onesimus ini adalah pembantu dari Filemon. Nah, jadi majikannya Onesimus adalah Filemon. 39. Kabar baik, kabar sukacita adalah arti dari bagian firman Tuhan yang mana? Taurat, firman Tuhan, Injil atau Immanuel. Ya, yang betul adalah Injil. Nah, kita ingat kembali bahwa Injil artinya kabar baik dan kabar sukacita, di mana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia dan mati dan bangkit bagi kita semua. Nomor 40, biarlah rohmu ... dan layanilah Tuhan. Nah, ini adalah satu ayat firman Tuhan, salah satu ayat firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Ayo, apa kira-kira jawabannya yang bisa mengisi titik-titik ini? Menyala-nyala, biasa saja, padam atau surut? Ya, yang betul adalah menyala-nyala. Jadi ayatnya menjadi utuh seperti ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya nomor 41, berikut ini adalah teladan Tuhan Yesus dalam melayani, kecuali ada memberi diri untuk menghapus dosa, membasuh kaki murid-muridnya, memberi makan 5.000 orang, dan bertanya jawab dengan ahli agama. Nah, jawabannya adalah bertanya jawab dengan ahli agama. Ingat, ini adalah kecuali, berarti yang salah. Nah, pilihan A, B, C itu tadi benar, semua adalah teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Nomor 42, yang perlu diperhatikan dalam pelayanan adalah titik-titik yang ditolong. Apa yang perlu kita perhatikan dalam pelayanan kita kepada yang ditolong? Apakah keinginannya, kelonggarannya, kebutuhannya, atau impiannya? Ya, kebutuhannya. Kebutuhan yang ditolong berarti kebutuhan orang lain. 43. Melayani sering membutuhkan ya pengorbanan. Nomor 44. Orang Samaria menyiram luka korban perampokan dengan minyak dan anggur, betadin, obat merah, atau alkohol. Nah, ingat, orang Samaria hidup di zaman dahulu, bukan di zaman sekarang. Kalau kita ada luka bisa ke UKS, betul? Kalau di sekolah. Nah, mana jawaban yang betul? Jika kita lihat lagi, ini adalah waktu di masa lalu, berarti yang betul adalah minyak dan anggur. Bukan betadin, oke. Nah, minyak dan anggur. 45. Karunia-karunia yang kita miliki hendaklah dipakai untuk melayani titik-titik dan titik-titik. Orang tua dan saudara, teman dan keluarga, Tuhan dan sesama, pendeta dan jemaat. Manakah yang betul? Karunia-karunia yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. 46.
Orang tua memberikan tugas kepada anak-anaknya dengan tujuan agar, ya betul, yaitu untuk mandiri dan bertanggung jawab. 47. Termasuk ibadah di lingkungan masyarakat. Ingat, ini di lingkungan masyarakat. Berarti lingkungan yang lebih luas lagi, lebih luas dari lingkungan rumah atau keluarga, lebih luas dari lingkungan sekolah, lebih luas dari lingkungan gereja. Masyarakat itu di mana saja Pak Robert? Nah, di sekitar rumah kita, di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan desa, di lingkungan dusun, bahkan sampai kecamatan dan seterusnya lebih luas lagi. Itu adalah lingkungan masyarakat. Nah, perilaku kita yang menunjukkan ibadah di lingkungan masyarakat, apa ya yang betul? A. Mencari alasan jika kerja bakti. Berarti nggak mau kerja bakti ini. B. Pergi saat tetangga punya kerja. Wah, berarti dia pergi kalau tetangganya punya kerja. C. Ikut membersihkan selokan. Atau D. Meminjam uang pada tetangga. Iya, yang betul adalah C. Ikut membersihkan selokan. 48. Orang yang masuk surga adalah orang yang apa? Apakah hafal isi Alkitab, atau setiap hari pergi ke gereja, atau melakukan firman Tuhan, atau setiap hari memuji Tuhan? Yang masuk surga adalah orang yang melakukan firman Tuhan. C. 49. Kitab suci yang kita baca dapat memberikan hikmat dan penuntun dalam hidup kita. Nah, 50 yang terakhir. Iman berkaitan dengan apa iman itu? Iman adalah bentuk percaya kita. Nah, mana yang ada kata percaya? Ya, betul. D. Percaya, yakin, takwa. Ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan iman atau bisa dikatakan sinonim atau persamaan katanya. Oke, demikian yang bisa kita pelajari bersama-sama tentang latihan soal PAT kelas 6 Pendidikan Agama Kristen hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak-anak semua dan bagi kita semua. Nah, tetap semangat belajar dan ingat, sebelum belajar dan nantinya sebelum mengerjakan ujian, berdoa dulu. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah hikmat yang datangnya daripada Tuhan itu mengalir dan berlimpah bagi kita semua sehingga kita bisa mengerjakannya dengan baik. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita diberikan hikmat yang terbaik. Nah, dan juga nantinya ingat ya anak-anak, kalau dalam mengerjakan ujian seperti yang dikatakan Bu Kesi tadi, harus dibaca baik-baik dengan sungguh-sungguh. Tidak asal menjawab. Baik yang nantinya pakai HP atau pakai kertas, semuanya harus dibaca baik-baik dengan sungguh-sungguh. Sehingga dapat memahami maksud dari soal itu dan bisa mencari jawaban yang tepat, yang betul. Ingat, waktu kalian mengerjakan itu sudah cukup lama. Dan itu semua waktunya cukup. Jangan pergunakan waktu itu untuk asal-asalan, untuk bermain. Ya, jangan mengerjakan 15 menit selesai, tetapi kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Yuk sama-sama kita bersyukur hari ini kita dapat belajar. Kita tutup dengan doa. Mari semuanya ambil sikap doa yang baik. Pak Robert akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat belajar, ya Tuhan, sebagai persiapan kami untuk menghadapi PAT, ya Tuhan, di mana kelas 6, di mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini, ya Tuhan, kami berdoa kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami, ya Tuhan, dapat belajar dengan baik, dan nantinya dapat mengerjakan ujian ini dengan baik, ya Tuhan, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dan namamu makin dipermuliakan. Berikanlah hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak dapat ya Tuhan dapat mengerjakannya dengan baik
dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan segala aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami perlalaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Semangat belajar. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom.